Mission One gagal. Setelah selesai makan, Eliana sibuk membersihkan piring kotor dan dapur. Meski Morgan mengatakan untuk tidak membersihkannya, karena besok dia akan memanggil jasa pembersih. Namun Eliana bukan orang yang suka melihat keadaan dapur yang berantakan. Morgan sudah minta anak buahnya untuk menjadi pelayan. Kali ini mereka tidak akan kabur lagi karena kenakalan kedua putranya. Karena Eliana sudah bersama dengan mereka. Tapi untuk itu dia harus membuat wanita itu tetap tinggal. Edwin dan Elvin sudah di dalam kamar bersama dengan ayah mereka. Tentunya ayah mereka menginginkan bantuan kedua putranya yang licik. Kamar adalah tempat yang paling aman untuk membuat sebuah kesepakatan tanpa diketahui oleh Eliana. Bagaimanapun Eliana pasti akan mencibirnya jika wanita itu tahu bahwa dia memanfaatkan kedua putranya. Katakan, apa yang diinginkan dari kami? Tanya Edwin. Morgan yang baru saja mengunci pintu melangkah mendekati kedua putranya sedang duduk di sisi ranjang. Edwin dan Elvin memandangi ayah mereka sampai ayah mereka duduk. Morgan masih belum menjawab. Apakah bijak meminta bantuan kedua putranya? Rasanya memalukan. Dia seperti tidak memiliki pesona sama sekali, sehingga membuatnya membutuhkan bantuan kedua putranya. Kenapa dia diam? Apa yang dia dibicarakan? Kali ini Alvin yang bertanya. Boy, apa kalian benar-benar menyukai wanita itu? Morgan berpaling menatap kedua putranya dengan serius. Tentu saja, Dad. Kami sangat menyayangi Mommy. Daddy juga selalu berkata, Mommy kami tidak ada. Tapi entah kenapa saat kami bertemu dengan Mommy untuk pertama kali, kami sangat menyukainya dan merasa jika dialah Mommy kami, ucap Edwin. Benar, Dad. Mommy tidak seperti penyihir jahat itu. Kami bisa merasakan kasih sayang yang Mommy berikan, ucap Elvin pula. Baiklah, jadi kalian begitu menyukainya? Tentu saja, jawab si kembar. Bagaimana jika dia benar-benar menjadi ibu kalian? Apa kalian mau? Apa Daddy mau menikahi Mommy? Entahlah, Daddy tidak pernah berpikir untuk menikah. Tapi, jika kalian menginginkan sosok ibu, sepertinya mau tidak mau, Daddy akan menikah. Namun kalian tahu, Eliana tidak menyukai Daddy. Jika Daddy memang menginginkan Mommy, maka kami akan membantu. Benarkah? Morgan memandangi putra sulungnya. Tentu saja benar, Dad. Kami tidak mau Mommy pergi. Oleh sebab itu, Daddy harus menikah dengan Mommy agar Mommy tidak pergi meninggalkan kita. Si cengeng berkata demikian. Apa yang mau kalian lakukan? Morgan pura-pura mainkan jari di dagu. Dia ingin tahu apa yang hendak putranya lakukan untuk mendekatkan Eliana dengannya. Jika Daddy berjanji tidak akan kasar pada Mommy dan tidak akan menyakiti Mommy, maka kami akan bantu, ucap Edwin. Tentu saja, untuk apa dia bersikap kasar padanya? Baiklah, ayo keluar. Edwin dan Elvin melompat turun dan berlari menuju pintu. Hei, kita belum merencanakan apapun. Morgan juga beranjak dan mengikuti langkah kedua putranya. Mereka belum membuat rencana apapun, tapi kenapa kedua putranya justru pergi? Edwin yang lebih licik tentu saja sudah mendapatkan ide. Tapi si cengeng memberi bumbu, maka rencana mereka malam ini akan berjalan lancar. Rencana licik dipadu dengan drama si cengeng serta ayah mereka yang ikut berperan, maka semua akan berjalan lancar. Si kembar berlari menuju dapur untuk mencari ibu mereka. Namun Eliana sudah tidak di sana. Dapur sudah bersih dan rapi. Eliana di dalam kamar untuk mengganti baju yang kotor. Edwin dan Elvin berlari menuju kamar. Morgan masih saja mengikuti mereka sampai mereka tiba di kamar Eliana. Mommy, apa Mommy di dalam kamar? Teriak Edwin dan Elvin seraya buka pintu. Eliana terkejut. Teriakannya pun terdengar saat melihat Morgan berdiri di belakang si kembar. Kedua mata Morgan melotot melihat Eliana yang hanya menggunakan pakaian dalam bagian bawah saja. Apa ini sebuah keberuntungan? Namun naas, sebuah botol body lotion melayang ke arahnya dan mengenai tepat di dahinya. Keluar kau!
teriak Eliana sambil berusaha menutupi bagian tubuhnya. Kenapa kau melempar aku? Teriak Morgan marah. Keluar! Eliana masih saja melempar. Morgan mengumpat, sial. Keberuntungan sesaat sebelum kesialan datang. Maaf, Mommy, kami tidak sengaja, ucap Edwin dan Elvin seraya menutup pintu. Eliana mengambil napas. Dia kira mereka sudah tidur, tapi nyatanya lain kali dia harus mengunci pintu agar kejadian itu tidak terulang lagi. Morgan memegang lidahnya sambil mengumpat. Batang hidung yang dipukul oleh Eliana masih sakit. Bekas cakaran kukunya masih membekas dan belum sembuh. Apalagi bekas tendangan dan pukulannya. Namun sekarang dia harus kembali menerima sebuah botol mendarat di dahi, sungguh sial. Daddy mau kemana? Tanya Edwin dan Elvin. Tidur. Kalian juga segera tidur, ucap Morgan seraya melangkah menuju kamarnya. Bukankah Daddy mau dekat dengan Mommy? Tanya si kembar lagi. Besok, jawab ayahnya sambil menutup pintu kamar yang sudah dia buka. Edwin dan Elvin saling pandang. Mission One gagal karena ayah mereka marah. Edwin dan Elvin kembali berlari menuju kamar ibu mereka. Kali ini si kembar mengetuk pintu sampai Eliana membukakan pintu untuk mereka. Maaf, Mom, kami tidak sengaja, ucap mereka berdua. Tidak apa-apa, lain kali kalian harus ingat untuk mengetuk pintu, Eliana menjawab sambil melihat keluar ke mana yang besar. Apa Mami mencari Daddy? Tanya Edwin. Iya, jawab Eliana. Daddy sedang marah, sebaiknya jangan diganggu, ucap Elvin. Baiklah, padahal Mami ingin minta maaf. Ayo masuk dan tidur dengan Mami. Eliana buka pintu lebar agar Edwin dan Elvin bisa masuk. Sorakan Edwin dan Elvin terdengar. Mereka lupa dengan ayah mereka yang sesungguhnya sedang menunggu saat ini. Morgan melangkah mondar-mandir. Dia mengira Eliana akan datang untuk minta maaf padanya. Tapi kenapa di luar sana begitu sepi? Morgan berjalan menuju pintu dan kembali lagi lalu berjalan lagi menuju pintu. Dia melakukan hal itu secara berulang-ulang sampai membuatnya kesal sendiri. Kini dia keluar dari kamar. Kamar Eliana menjadi tujuan. Morgan hendak buka pintu, namun sayangnya terkunci. Sial, kini dia ditinggal sendiri dalam keadaan kesal dan tentunya dia tidak akan bisa tidur malam ini. Seharusnya dia tidak masuk ke dalam kamar. Seharusnya dia tetap mengikuti rencana kedua putranya, tapi sekarang dia jadi menyesal. Seharusnya dia bekerja sama dengan kedua putranya, tapi semua jadi kacau gara-gara botol. Morgan berdiri cukup lama di depan kamar, tidak ada suara sama sekali. Sepertinya Eliana sudah tidur dan dia bisa menebak jika kedua putranya tidur dengan Eliana. Morgan kembali ke dalam kamar memeluk bantalnya yang tidak nyaman. Jika Camilla benar-benar penyihir, maka dia akan minta bantuan Camilla merubah dirinya menjadi Edwin dan Elvin, agar dia bisa bebas bersama dengan Eliana. Akhirnya dia pun merasa dirinya sudah gila. Seperti yang dia duga, dia tidak bisa tidur sama sekali. Sungguh menyiksa, apalagi tubuh indah Eliana yang baru saja dia lihat terbayang. Morgan mengumpat, sesuatu dalam dirinya bergejolak. Malam ini siksaan untuk dirinya benar-benar lengkap. Setiap kali Morgan memejamkan mata, tubuh indah Eliana teringat. Sepertinya dia butuh air dingin sebelum dia menjadi gila dan sebelum dia melakukan cara nekat, yaitu menculik Eliana serta menguncinya di dalam kamar tanpa melepaskannya. Morgan tampak kacau saat bangun dari tidur. Itu karena dia tidak bisa tidur sama sekali. Kepalanya bahkan terasa sakit. Setelah ini dia butuh refleksi atau pijatan dari wanita cantik. Baiklah, sekarang dia membayangkan Eliana sedang memijatkan kepalanya di sisi pantai. Baiklah, kedua mata terpejam. Saat membayangkan hal itu, bahkan senyuman menghiasi wajahnya. Morgan masih membayangkan hal itu sampai akhirnya dia sadar. Tidak ada suara sama sekali di luar sana. Buru-buru Morgan beranjak dan melihat jam. Umpatan terdengar setelah tahu waktu sudah menunjukkan pukul 8. Pantas saja sepi. Kedua putranya pasti sudah berada di sekolah. Bahkan 1 jam lagi mereka sudah akan pulang. Morgan tampak kesal.
Bagus sekali, mereka sudah tidak butuh dirinya lagi. Kedua putranya bahkan tidak pamit padanya. Eliana sungguh wanita berbahaya yang bisa membawa pergi kedua putranya sewaktu-waktu. Apakah dia harus mencari tahu tentang Eliana? Cukup lama Morgan memikirkan hal ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tentunya dengan beberapa pertimbangan, sebaiknya dia kembali ke kamar, membuat sebuah rencana untuk menarik perhatian Eliana. Morgan kembali berbaring, sambil berpikir kenapa dia tidak terima Eliana mengabaikan dirinya. Aneh, dia merasa sangat aneh. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa Edwin dan Alvin sudah pulang sekolah. Suara mereka yang sudah terdengar di luar sana, mereka begitu senang hari ini, dan sikap diam yang mereka tunjukkan sebelumnya sudah tidak ada lagi. "Kakak, sepertinya Dedi ada di rumah," ucap Alvin. "Sepertinya begitu. Ayo cari Dedi." Edwin melepaskan tas yang digunakan. Alvin pun melakukan hal yang sama. Si kembar hendak berlari menuju kamar ayah mereka, namun Eliana menahan mereka. "Boy, lebih baik kalian mandi terlebih dahulu," ucap Eliana. "Hanya sebentar, Mom." Edwin dan Alvin kembali berlari menuju kamar ayah mereka. Morgan berbaring di atas ranjang saat mereka masuk. Edwin dan Alvin berlari menghampiri ayah mereka yang hanya melihat ke arah mereka sekilas. "Dedi, kenapa Dedi masih tidur?" Edwin naik ke atas ranjang, begitu juga dengan Alvin. "Apa Dedi sedang sakit?" tanya Alvin pula. "Kenapa tidak mengatakan pada Dedi kalau kalian mau pergi sekolah?" tanya Morgan. "Kami sudah memanggil, tapi Dedi tidak mendengar. Kami ingin bangunkan Dedi, tapi Mami bilang untuk tidak mengganggu Dedi, mungkin saja sedang lelah," jelas Edwin. "Benarkah?" Morgan menatap kedua putranya dengan tatapan tidak percaya. "Untuk apa kami berbohong? Kami akan manggil Mommy jika Dedi tidak percaya." "Oke, tidak perlu. Tapi apa kalian ingat dengan kesepakatan kita semalam?" "Tentu saja. Padahal kami sudah memiliki rencana spesial untuk Dedi, tapi Dedi justru marah." "Benar. Sebab itu rencana kami gagal," ucap Alvin pula. "Baiklah, Dedi minta maaf. Sekarang maukah kalian bantu Dedi?" "Apa sekarang Dedi sudah membutuhkan bantuan kami?" tanya si kembar. "Yes. Apa kalian memiliki ide?" tanya Morgan. "Tentu saja. Sekarang, ayo Dedi baring lagi," ucap Edwin. "Apa yang kalian inginkan?" "Sudahlah, Dedi berbaring saja." Edwin dan Alvin turun dari atas ranjang lalu berlari menuju kamar mandi. Morgan sangat heran, apalagi ketika kedua putranya kembali berlari sambil membawa air. "Apa yang kalian lakukan, Boy?" "Dedi diam saja." Air yang mereka bawa dipercik ke wajah, lalu rambut juga sampai basah. Morgan diam. Sepertinya dia tahu ide licik kedua putranya. Setelah melakukan hal itu, Edwin menarik selimut untuk menutupi tubuh ayahnya. "Sekarang, Dedi harus pura-pura sakit. Kami akan bantu agar Mommy meletakkan Dedi." "Baiklah, Dedi akan mengikuti permainan kalian." Morgan tersenyum, kedua putranya memang cerdik. Setelah sepakat, si kembar melompat turun dari atas ranjang dan berlari keluar sambil berteriak memanggil ibu mereka. "Mommy!" teriakan mereka terdengar beserta tangisan si cengeng yang begitu mudahnya menumpahkan air mata. "Ada apa? Kenapa kalian berteriak seperti itu dan menangis?" tanya Eliana. "Mommy, Dedi sedang sakit," ucap Edwin seraya menarik tangan Eliana. "Oh ya? Apakah sakitnya parah?" "Aku tidak mau Dedi mati," teriakan Alvin sambil menangis dengan keras. Morgan yang mendengar menunjuk pelipis. "Siapa yang mau mati?" "Dedi kalian tidak mungkin mati. Jangan berlebihan." "Tapi Dedi tidak bisa bergerak, Mom," ucap Alvin. Benarkah? Eliana menatap kedua putranya dengan tatapan curiga. "Benar, Mom. Ayo lihat keadaan Dedi. Aku tidak mau Dedi mati. Jadi ayo lihat." Alvin menarik tangan Eliana, begitu juga dengan Edwin. "Baiklah, jangan panik. Dedi tidak mungkin mati." "Aku takut." Evelyn semakin menangis keras. Edwin pun mulai menangis. Di dalam kamarnya, Morgan menggeleng.
Edwin dan Elvin menarik tangan Eliana dan membawanya menuju kamar ayah mereka. Suara mereka sudah terdengar di depan pintu. Morgan pun bersiap untuk akting. Semoga saja tidak ketahuan. Eliana sudah masuk ke dalam kamar bersama dengan Edwin dan Elvin. Kedua anak itu segera berlari ke arah ayah mereka dan naik ke atas ranjang. Mereka pun memeluk ayah mereka sambil menangis. "Daddy jangan mati," teriak Elvin. "Jika Daddy mati, kami dengan siapa?" teriak Edwin pula. "Edwin, Elvin, sudah Mimi katakan, Daddy tidak akan mati." Eliana melangkah mendekat. Tatapan matanya tidak lepas dari Morgan. Apa benar pria itu sedang sakit? Tapi kenapa tidak terlihat sama sekali? Morgan pun tidak berani melihat ke arahnya. Semoga saja tidak ketahuan. Sungguh dia mengkhawatirkan hal ini. Eliana duduk di sisi ranjang, lalu tangannya meraba dahi Morgan. Pria itu sedikit terkejut. Morgan berusaha menahan senyumannya agar tidak ketahuan. "Tidak panas," ucap Eliana. "Tapi Daddy sedang sakit, Mom," ucap Edwin. "Benar, Mom. Daddy tidak bisa bangun," ucap Elvin pula. "Baiklah, Mami akan buatkan bubur untuk Daddy kalian. Jaga baik-baik, jangan sampai Daddy kalian terjatuh," cibir Eliana. Dia merasa Morgan sedang menipunya. "Tapi Mom, baju Daddy basah," ucap Elvin. "Suruh dia kaji sendiri," ucap Eliana sebelum dia melangkah keluar. Apa dia sedang dikerjai oleh pria itu? Bajunya basah. Jangan katakan setelah ini dia harus memandikan seorang bayi besar yang menyebalkan. "Bagaimana ini, Kak?" tanya Elvin. "Oke, Boy, Daddy rasa ini tidak akan berhasil." "Pasti bisa. Daddy tidur saja." Edwin melompat turun. Dia berlari menuju kamar mandi untuk mengambil air. Morgan tidak mengerti dengan apa yang hendak putranya lakukan, namun ketika Edwin menyiramnya dengan air, Morgan terkejut. "Sekarang Daddy sudah semakin basah," ucap Edwin sambil tertawa. "Edwin, ini tidak akan berhasil." Morgan hendak beranjak. Cukup sudah, namun Elvin yang sudah berlari keluar berteriak memanggil Eliana. "Cepat tidur lagi, jangan sampai ketahuan," minta Edwin. "Hei boy, lebih baik berhentikan." Morgan merasa konyol. Apakah harus sampai seperti itu untuk mendapatkan perhatian Eliana? Baju basah yang digunakan hendak dilepaskan, namun suara Elvin sudah terdengar di depan pintu. Morgan pun panik. Mau tidak mau dia kembali berbaring agar tidak ketahuan. "Kami tidak bisa, Mom. Daddy juga tidak memiliki tenaga," ucap Elvin. "Benar, Mom. Tolong gantikan baju Daddy," minta Edwin. Eliana menghela napas, entah mereka sedang serius atau tidak. Tapi sepertinya dia tidak bisa membiarkan Edwin dan Elvin merengek lebih daripada ini. "Baiklah, Mommy akan bantu Daddy mengganti pakaiannya. Jadi pergilah mandi dan sarapan," ucap Eliana. "Mommy mau membantu?" tanya si kembar. "Yes, pergilah mandi dan makan. Serahkan semua pada Mommy." "Terima kasih, Mom." Edwin dan Elvin berlari ke arahnya dan memeluknya. Morgan bersorak dalam hati. Rencana kedua putranya benar-benar brilian dan sekarang dia harus bisa menarik perhatian Eliana dengan bentuk tubuhnya. Wanita itu harus melihat jika dia begitu mempesona.